Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Baik anak-anak, gimana kabar kalian? Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai melanjutkan pertemuan dari kemarin yang belum selesai, atau melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menganalisis teks ceramah. Nah, sebelum kita menganalisis teks ceramah, kita mengulas kembali atau mengingat kembali apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, tujuan, dan metode saat kita ceramah. Kita juga sudah menganalisis secara singkat mengenai, Ibu juga sudah memberikan contoh. Lalu kita juga sudah menganalisis strukturnya, tapi kita belum menganalisis kaidah kebahasaan dan isi dari teks ceramah itu sendiri. Nah, Ibu akan mengulas terlebih dahulu agar kalian mengingat apa sih yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, yang pertama, pengertian dari teks ceramah. Teks ceramah sendiri yaitu pemberitahuan, teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi maupun pengetahuan yang disampaikan oleh ahli dari bidangnya di depan banyak umum maupun media. Nah, untuk struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama, pembuka, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Nah, ada pun ciri-ciri dari teks ceramah, yaitu adanya sesuatu yang dijelaskan atau informasi yang dijelaskan. Terdapat topik, lalu juga ada orang yang menyampaikan atau yang dianggap pakar dari apa yang kita sampaikan. Lalu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada yang memakai kata ganti orang pertama atau kata ganti kedua jamak, lalu menggunakan kata teknis atau peristilahan, menggunakan kata-kata yang menghubungkan sebab akibat atau argumentasi, banyak memakai kata kerja mental, menggunakan kalimat persuasif, dan menggunakan kalimat menjenguk. Nah, tujuan ini juga ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan informatif, persuasif, argumentatif, deskriptif, rekreatif, dan naratif. Nah, kalian masih ingat kan tujuan yang masih ingat kan bahas kemarin tujuannya itu apa saja. Nah, kalau kalian lupa, bisa kalian membuka kembali catatan kalian atau catatan kalian yang sudah kalian tulis materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, selanjutnya terakhir kita membahas mengenai metode ceramah. Nah, metode ceramah itu ada 4. Yang pertama ekstemporan, yang kedua impromptu, yang ketiga membaca naskah, yang keempat menghafal. Nah, semoga kalian mengingat itu semua sekilas dari pembahasan kita dari minggu lalu. Nah, kali ini kita akan menganalisis teks ceramah, atau kita akan membahas tentang analisis dari teks ceramah. Nah, kita nanti akan membahas teks tersebut, menganalisis teks tersebut dari struktur, kaidah, dan isi dari teks ceramah tersebut. Nah, Ibu sudah memilih, atau Ibu untuk tes, nanti Ibu sudah mengambil dari tugas kalian, salah satu teman kalian yang akan kita analisis bersama. Ibu sudah menampilkan tes ceramah yang dibuat oleh teman kalian, yaitu Betty Nadia Eva Sunjaya. Kalian bisa amati, cermati, dan kalian baca dengan seksama dan teliti ya.
kita akan menganalisis secara bersama-sama baik dari struktur, kaidah kebahasaan, dan isi dari teks ceramah milik Beatrice ini. Oke, kita akan mulai menganalisis teks ceramah milik Beatrice ini ya. Untuk yang pertama kita analisis secara strukturnya. Pada teks Beatrice yang dibuat Beatrice ini, struktur yang ada yaitu ada pembuka, penutup, pembuka, isi, dan penutup. Kalian masih ingat kan bahwa struktur teks ceramah ini ada 3. Yang pertama, pembuka, isi, dan penutup. Nah, untuk paragraf pembuka dari teks ceramah milik Beatrice ini terdapat pada paragraf pertama. Dari mulai salam pembuka sampai dengan SMA 6 Semarang. Kenapa demikian? Karena paragraf pertama berisi salam pembuka dan berisi topik atau masalah yang akan dibahas. Nah, masalah yang akan dibahas pada teks ceramah ini yaitu berada di paragraf pertama kalimat terakhir. Pada kesempatan hari ini saya akan berpidato singkat tentang program Adiwiyata SMA 6 Semarang. Nah, kita ketahui bahwa Beatrice ini akan berbicara mengenai program Adiwiyata SMA 6 Semarang. Lalu yang struktur kedua yaitu isi. Nah, isi yang merupakan bagian dari isi teks ceramah di sini yaitu di paragraf kedua dan ketiga. Karena paragraf tersebut menjelaskan fakta-fakta yang ada dan permasalahan yang sedang membahas permasalahan secara lebih rinci. Bisa kita lihat bahwa di paragraf kedua ini membahas mengenai hal yang menyimpang pada program-program yang sudah dibuat oleh SMA 6, yaitu program Adiwiyata. Lalu yang dijelaskan lebih rinci lagi yang ke paragraf ketiga bahwa program Adiwiyata program ini bahwa di sini menjelaskan bahwa kita belum memiliki kesadaran tentang program Adiwiyata di sekolah kita. Nah, juga diberikan contoh-contohnya. Di sini sudah diberikan warga sekolah membuang sampah sembarangan di meja kantin sekolah. Lalu ada siswa masih ada yang membawa botol plastik kemasan air mineral. Di paragraf ketiga dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran diri masing-masing tentang arti pentingnya Adiwiyata untuk kelancaran proses belajar mengajar. Nah, hal tersebut berada di paragraf di bagian struktur isi pada paragraf 2 dan 3. Lalu untuk struktur yang terakhir yaitu penutup. Di sini penutup berada di paragraf keempat sampai selesai. Kenapa pada paragraf keempat bukan paragraf ketiga? Karena paragraf keempat ini menjelaskan mengenai pesan yang akan atau harapan
harapan ke depannya, harapan yang diinginkan ke depannya, agar dapat mewujudkan SMA 6 menjadi sekolah yang bebas plastik dan menjadi sekolah adiwiyata yang hebat. Hal tersebut merupakan kesimpulan dari hal yang sudah dibahas di atas tadi, dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai struktur. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan. Kalian masih ingat kan kaidah kebahasaan? Kaidah kebahasaan yang ada pada teks drama apa saja ya? Oke, Ibu akan bahas lagi. Untuk yang pertama yaitu banyak memakai kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Lalu yang kedua, banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, pada teks ini dapat kita temui untuk kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau kata ganti orang kedua. Nah, untuk kata ganti orang pertama di sini Beatrice menggunakan kata saya. Nah, lalu pada di pembuka, lalu nah di sini kita lihat bahwa Beatrice menggunakan kata saya sebagai kata ganti orang pertama. Lalu untuk kata ganti orang kedua, Beatrice menggunakan kita semua. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Dari ini dapat kita ketahui bahwa Beatrice menggunakan kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua atau jamak. Lalu yang kedua, menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Nah, di sini Beatrice menggunakan kata program adiwiyata. Nah, adiwiyata sendiri merupakan itu kata lain dari kata go green atau penghijauan, atau tidak menggunakan plastik, benda-benda yang menggunakan plastik. Lalu menggunakan kata hubung sebab dan akibat. Nah, Ibu sudah memberi contoh bahwa kemana sebab akibat itu dapat berupa dengan demikian. Lalu, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Nah, di sini juga dijelaskan
atau terdapat kata sebab akibat atau argumentasi, yaitu pada kata maka. Maka dari itu, marilah kita menyadarkan diri masing-masing tentang arti penting adiwiyata yang sebagaimana telah dijelaskan pada buku Saku Adiwiyata. Arti penting adiwiyata pada akhirnya akan berguna pada kelancaran proses belajar mengajar di sekolah kita. Nah, kata maka sampai selesai ini merupakan argumentasi dari BTI sendiri. Lalu untuk kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu banyak memakai kata komplementa. Di sini tidak ditemukan bahwa adanya kata kerja mental. Nah, untuk yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, yaitu pada kata marilah kita menyadarkan diri masing-masing. Nah, itu merupakan kata persuasif. Marilah kita menyadarkan diri masing-masing tentang arti penting adiwiyata. Nah, kata di sini kita berupa mengajak para pendengar untuk menyadarkan diri atau memiliki kesadaran diri sendiri bahwa adiwiyata itu penting. Nah, untuk yang keenam, yaitu menggunakan kalimat majemuk bertingkat. Nah, di sini tidak terdapat kalimat majemuk bertingkat. Nah, majemuk bertingkat sendiri itu kalimat yang memiliki dua klausa atau dua predikat yang disambungkan dengan kata konjungsi. Nah, di sini tidak terdapat kalimat majemuk tersebut. Nah, kita sudah membahas mengenai struktur dan gaya kebahasaan. Selanjutnya kita akan membahas isi dari teks ceramah Philip Peters ini. Nah, isi dari teks ini bisa kita lihat di struktur bagian isi. Yang pertama, membahas mengenai hal yang menyimpang saat sudah adanya program adiwiyata. Yang kedua, membahas mengenai kesadaran diri atau memiliki kesadaran diri.
Bentar. Nah, dapat kita ketahui isi dari teks ceramah milik Beres ini mengenai hal yang menyimpang saat sudah dilaksanakannya program Adiwiyata, juga memberikan atau mengajak kita untuk memiliki kesadaran diri bahwa Adiwiyata itu penting untuk kelancaran saat proses belajar mengajar di sekolah. Nah, sampai sini paham? Nah, tadi kita sudah menganalisis bersama-sama dari teks ceramah yang dibuat Beatrice Nadia Eva Sanjaya. Nah, apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian silakan tuliskan pertanyaan tersebut di kolom komentar. Nanti akan ibu jawab. Nah, untuk tugas kalian yaitu menganalisis teks ceramah yang akan ibu berikan atau ibu tampilkan nanti. Kalian tulis di folio dan foto dan kirimkan classroom yang sudah ibu buat. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan ulangan mengenai materi yang sudah kita pelajari pada 2 pertemuan ini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, dan sampai jumpa minggu depan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.